Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Fikria Sofiana dan teman saya Deva Ramadhani dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perilaku emosional rasional terhadap kelompok. Nah, materi ini kami ambil dari buku yang di-share oleh Pak Wahidin tentang Theory and Practice of Group Counseling oleh Gerald Corey. Oke, langsung saja masuk ke pengantar. Albert Ellis mendirikan terapi rasional pada pertengahan 1950 dan merupakan salah satu terapis pertama yang menekankan peran kognisi yang berpengaruh dalam perilaku. Pada tahun 1960-an, Ellis mengubah nama menjadi terapi emosional rasional atau RETI dan kemudian masih menjadi nama menjadi perilaku emosi rasional atau REBET karena pernyataannya bahwa model selaku menekankan interaksi timbal balik antara kognisi, emosi, dan perilaku. REBET adalah salah satu dari terapi perilaku kognitif pertama dan hari ini terus menjadi pendekatan perilaku kognitif utama berdasarkan sebagian pada pengalamannya sendiri, menaklukkan masalah emosional dan akibatnya perilaku yang terlambat selama masa mudanya. Kemudian masuk ke konsep utama. Nah, konsep utama ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama, beberapa hipotensi dan asumsi REBET. Kemudian yang kedua, asal gangguan emosional. Yang ketiga, teori ABC. Yang keempat, menghadapi keyakinan irasi. Yang kelima, penilaian diri dan belajar penerimaan diri. Selanjutnya yang terakhir, tujuan dari kelompok sewa. Nah, ada beberapa hipotensi dan asumsi REBET. Yang pertama, berpikir, merasakan, dan berperilaku secara terus-menerus, berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang kedua, saat kejadian buruk terjadi, kita cenderung menciptakan keyakinan irasional tentangnya. Keyakinan irasional tentang peristiwa tersebut seringkali menimbulkan masalah psikologis. Selanjutnya, jika kita berharap untuk berubah, kita perlu mengakui bahwa kita terutama bertanggung jawab atas gangguan pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri, merasakan dan berperilaku ketika kita mengganggu diri kita sendiri secara tidak perlu, berkomitmen pada diri sendiri untuk kerja keras yang diperlukan untuk berubah. Kemudian asal gangguan emosional. Nah, konsep sentral REBET adalah peran yang harus lakukan dan harus dimainkan oleh kaum absolut ketika orang menjadi dan tetap terganggu secara emosional. Kita secara paksa, kaku, dan emosional menganut banyak keharusan mulu yang mengakibatkan gangguan yang tidak perlu kita lakukan ke diri kita sendiri. Nah, kemudian penjelasan teori ABC. Teori ABC merupakan bahwa ketika kita memiliki reaksi emosional dan titik C atau konsekuensi emosional setelah beberapa peristiwa pengaktifan yang terjadi di titik A, bukan peristiwa itu sendiri yang menyebabkan keadaan emosi atau C, meskipun mungkin berkontribusi untuk itu. Nah, ini adalah sistem keyakinan atau B, atau keyakinan yang kita miliki tentang acara tersebut, yaitu terutama menciptakan C. Misalnya, jika Anda merasa tertekan, ini sebagai C ya, karena tidak mendapatkan promosi di tempat kerja, ini sebagai A. Nah, itu bukanlah fakta bahwa Anda tidak dipromosikan yang menyebabkan depresi Anda. Itu adalah keyakinan Anda sebagai B tentang acara tersebut. Selanjutnya, menghadapi keyakinan irasi. Keyakinan irasional, mereka berkontribusi pada gangguan emosi dan perilaku mereka. Mereka siap untuk membantah keyakinan ini. Pengaruh perselisihan, pelepasan ideologi yang merusak diri sendiri, perolehan keyakinan baru yang efektif, dan penerimaan yang lebih besar terhadap diri sendiri, orang lain, dan rasa frustasi yang akan terletakkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat hidup baru ini tentu saja memiliki sisi praktis yang konkret yang Anda inginkan. Kemudian,
penilaian diri dan belajar penerimaan diri. Pres menilai tindakan dan perilaku Anda sebagai baik atau buruk tidak berharga, tetapi juga untuk menilai diri kita sendiri sebagai orang total berdasarkan kinerja kita. Nah, penilaian diri berasal dari tuntunan yang kaku. Ellis berpendapat bahwa kita sering menilai kinerja kita sebagai tidak efektif dan kemudian secara tidak logis dibesar-besarkan dengan menilai diri kita sendiri sebagai tidak kompeten dan tidak berharga. Selanjutnya, tujuan dari kelompok sewa. Untuk membantu klien mengganti permintaan yang kaku dengan preferensi yang fleksibel, menurut Ellis, tahun 2001, dua dari tujuan utama REST adalah untuk membantu para DIENS dalam proses mencapai penerimaan diri tanpa syarat atau USA dan lainnya tanpa syarat, penerimaan atau UOA, dan untuk melihat bagaimana ini saling terkait sampai sejauh mana anggota kelompok dapat menerima diri mereka sendiri, mereka dapat menerima orang lain. Proses REBT melibatkan upaya kolaboratif dari pemimpin kelompok dengan anggota dengan memiliki tujuan hasil yang realistis dan meningkatkan diri sendiri. Kemudian, peran dan fungsi pemimpin kelompok. Yang pertama, tujuan utama. Nah, untuk membantu Partiopan menginternalisasi filosofi hidup yang rasional, sama seperti mereka menginternalisasi seperangkat keyakinan dogmatis dan ekstrim yang berasal dari lingkungan sosiokultural mereka dengan dari penemuan mereka sendiri. Yang kedua, pemimpin membantu anggota kelompok untuk mengidentifikasi dan menentang kepercayaan irasional yang mereka ajarkan sejak awal, mendemonstrasikan bagaimana mereka terus melanjutkan tema idea renate dengan keyakinan ini, dan mengajari mereka bagaimana mengurangi pemikiran mereka dengan mengembangkan keyakinan alternatif yang rasional. Aplikasi teknik dan prosedur terapi. Yang pertama, metode kognitif REBT dalam kelompok. Itu ada 4 ya. Yang pertama, dengan cara mengajarkan teori ABC yang tadi. Kemudian yang kedua, perselisihan aktif dari keyakinan irasional. Yang ketiga, pengajaran mengatasi pernyataan diri sendiri. Kemudian yang keempat, metode psikoedukasi. Selanjutnya, menggunakan metode emotif dalam kelompok REBT. Itu juga ada 4. Yang pertama, penerimaan tanpa syarat. Yang kedua, pencitraan rasional emotif. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan humor. Kemudian latihan menyerang malu. Kemudian menggunakan metode perilaku dalam kelompok dengan cara bermain peran, pekerjaan rumah, kemudian penguatan dan penalti. Selanjutnya, menerapkan terapi perilaku emosional untuk kerja kelompok di sekolah. REBT telah diterapkan pada anak-anak untuk spektrum masalah yang luas. Beberapa di antaranya termasuk kecemasan, kemarahan, depresi, fobia sekolah, acting, perfeksionisme, dan prestasi rendah. Yang kedua, aspek pendidikan REBT menjanjikan sebagai intervensi pencegahan untuk anak-anak remaja dan orang dewasa yang cenderung membesar-besarkan kejadian negatif. Yang ketiga, tujuan umum dari kelompok ini adalah untuk melatih keterampilan yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari dan untuk membantu siswa dalam meditasi. Kemudian, menerapkan terapi perilaku emosional rasional dengan populasi multikultural. Pertimbangkan kelompok yang terdiri dari anggota dari budaya yang menekankan melakukan yang terbaik, kerjasama, saling ketergantungan, menghormati keluarga, dan bekerja keras. Beberapa anggota kelompok ini mungkin diliputi perasaan malu dan bersalah jika mereka merasa bahwa mereka tidak memenuhi harapan yang ditetapkan untuk mereka oleh orang tua dan keluarga mereka. Kelompok REBT yang sensitif dapat mendorong klien untuk memulai mempertanyakan bagaimana mereka dapat menerima tanpa kritis sebagai kebenaran semua pesan dari budaya mereka. Bukan nilai-nilai budaya yang harus dihadapi, tetapi kenyataan yang kaku pada nilai-nilai tersebut.
tanpa mendorong mereka untuk melepaskan rasa hormat terhadap warisan budaya mereka. Kemudian, evaluasi terapi pelaku emosional dalam kelompok. Yang pertama, kontribusi dan kekuatan pendekatan. Kecemasan, depresi, kemarahan, masalah perkawinan, keterampilan interpersonal, dan lain-lain. Yang kedua, batasan pendekatan. Pemimpin dapat membimbing proses tersebut sehingga anggota dapat mempertanyakan keyakinan tertentu dan mengambil peran aktif dalam proses terapeutik. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.